Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam dengan satu dengan nyanyian katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terlebih kami berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau menebarkan kami di sini Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita Tuhan, supaya kami mendapat berkat-berkat dari Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hanya Engkau saja yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kami dan sobat bagi kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersiap bergoyang semuanya, karena kita akan bersyukuri apa yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, Tuhan kiri kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Yesus. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh rasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, Tuhan kiri kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, Tuhan kiri kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, Tuhan kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, kanan kiri kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Menari sukacitaku dalam Yesus, sukacitaku dalam. Apa Bapak Ibu Saudara? Yesus berpulang bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di sini bersukacita. Tadi dengar lagunya kanan kiri ke depan kok semuanya begini. Sekarang coba satu lagi ya. Boleh agak keluar sedikit, kita mau berjoget bersama. Setuju? Ya. Ada gerakannya ya. Coba dulu. Coba kanan. Kanan kiri ke depan. Coba belum semuanya. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Kanan kiri ke depan. Tangannya mari semua bergoyang, menari bergembira. Sebentar. Lagi ya. Kurang heboh. Buat Tuhan Yesus harus heboh. Setuju?
Bapak Ibu Saudara ya. Kalau goyang harus goyang, jangan malu-malu. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Joget lagi, nanti lagi ya setelah ini ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Rancangan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami adalah rancangan yang terindah, masa depan penuh pengharapan. Itulah yang Kau janjikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam rancangan-Mu Tuhan, sehingga kami semuanya menikmati kasih dan anugerah-Mu. Mari Bapa, berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami akan siapkan hati kami. Kami siapkan Tuhan telinga kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berbicara Engkau mulai hari ini Tuhan. Kami mau belajar menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Terima kasih saudara untuk Bapak Gembala yang memberi kesempatan bagi kami, satu tim anak-anak muda, ya. Ini anak-anak saya semua yang terkadang perlu dicubit dan dijewer, ya. Tapi saya bangga dengan mereka. Masih kecil saudara, itu SMP saudara. Ya itu SMA. Ini yang sudah selesai kuliah, selesai SMA. Dan yang kedua itu Lia sudah selesai SMA. Jain namanya Jain. Ini baru lulus, sebentar lagi kuliah. Dan mereka berdua keterima di universitas yang luar biasa. Di mana? UNESA. Semua karena kemurahan Tuhan. Mereka bekerja melayani Tuhan. Saya mengajarkan mereka untuk memberikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Kalau mereka memberi yang terbaik, saya percaya Tuhan juga memberikan yang terbaik. Di sini anak-anak muda juga ada. Ayo semangat. Ya tadi Bapak Ibu Gembala tanya ada berapa anak? Dikit Bu, 10 paling sampai 15. Kok sudah banyak Bu? Modelnya gini loh Bu. Ya, tapi puji Tuhan, saya bangga dengan mereka. Dan kalau ada kesempatan seperti ini, saya mengajak mereka untuk pelayanan saudara, supaya mereka tahu dunia pelayanan, bukan dunia ngopi tok saudara. Kalau diajak ngopi, waduh nomor 1. Tadi juga ngomong gini, nanti mau ke Batu, mau ke mana aja, Jatim Pak. Senang saudara suruh jalan-jalan. Saya yang senang saudara. Ya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya diberi kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kalau hari ini adalah harinya Tuhan dan saya ada di tempat ini bersama saudara semua. Jangan bosan dengan saya. Pendeta yang kecil mungil saudara ya. Yang aduhai. Ya puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Tentang apa ya? Saya dikasih Tuhan tema yang singkat saudara. Yesus hidup. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dia ada bagi saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya diselamatkan. Makanya dia relakan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan Paskah saudara, ya. Kebangkitan Tuhan. Bagaimana kebangkitan Tuhan saudara dan saya merasakan? Saya sangat-sangat merasakan. Dia bangkit bagi saudara dan saya. Dia bangkit menyelamatkan saya dan saudara. Mari saudara, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Bagaimana kita merespon supaya apa yang dikorbankan tidak sia-sia. Makanya saudara, menyenangkan hati Tuhan itu luar biasa. Menyenangkanmu, senangkanmu, greget mbek Tuhan saudara. Ojo greget no. Berapa banyak orang yang suka greget mbek Tuhan. Betul enggak? Di sini tidak ada saudara, tapi di luar sana banyak. Yesus hidup.
bagi saudara dan saya. Kita baca firman-Nya di Yohanes 11, 25 dan 26. Yohanes 11, 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 25. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara dan saya ditantang oleh Tuhan. Kalau dia mati bagi saudara, dia bangkit bagi saudara. Terus dia ngomong, percayakah engkau akan hal itu? Percayakah saudara? Dia hidup loh saudara. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Percayakah engkau? Tuhan bertanya kepada saudara dan saya. Apapun kondisi keadaan saudara, percayalah dia ada bagi saudara dan saya. Jangan pernah jual Yesus hanya karena apa saudara? Kekayaan, kehormatan, pasangan hidupmu. Wis pokoknya lanang, tabrak saja. Sapi yo lanang saudara. Ya, anak-anak muda. Ya, atau saudara merasa gini, wes aku sudah usia segini kok belum dapat jodoh. Pokok lanang, sikat gitu saudara. Saya kemarin lagi ngobrol dengan orang yang saya layani. Dia punya anak gadis usianya 24. Mamanya sudah bingung, kapan jodohnya? Saya ngomong tenang, 24 masih bisa milih. 30 pilihannya sedikit, 40 tabrak saja. Betul nggak saudara? Jangan tertawa saudara. Saya dulu juga pernah jatuh cinta saudara. Ya, tapi sekarang sudah expired saudara. Saya sudah 56 tahun ini. Wis expired saudara, nggak usah ngurusi begituan. Yang muda-muda ini saya ngomong, pacaran yang sehat, karena Tuhan mati bagi kalian. Cari pasangan yang takut akan Tuhan, bukan asal-asalan. Ya, anak saya yang paling ganteng itu masih SMP. Tadi ngomong, sudah punya pacar? Enggak, saya bilang begitu. Saya keras sama dia ponakan saya. Saya ngomong tidak. SMA tidak. Kuliah boleh ngelirik, tapi tidak boleh dibawa pulang. Biar selesai semua tugasnya. Oke saudara, dia memberikan nyawanya bagi saudara. Jangan pernah jual Tuhan. Amin saudara. Kalau saya lihat di sosmed saudara, banyak apa? Banyak siapa? Yudas sekarang. Ya kan? Saudara nggak bisa melakukan hal yang sama dengan dunia di luar itu. Karena saudara dimetrekkan oleh darah Yesus. Saudara sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Maka itu saudara jangan pernah berkhianat. Jangan pernah menduakan Tuhan. Ingat saudara, dia hidup bagi saudara dan saya. Mari saudara kita belajar tentang kematian dan kebangkitan ini. Dia bangkit karena saudara dan saya. Dia mati untuk saudara dan saya. Kematian Yesus untuk memberikan kehidupan yang baru. Amin saudara. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 saudara. Ya. 2 Korintus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita ini sudah dibangkitkan bersama Yesus. Dosa-dosa kita sudah dibawa dalam kematian Tuhan. Maka itu saudara, kebangkitan Yesus untuk memberikan kehidupan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru
sudah datang. Sehingga kematian ada di dalam hidupnya berdampak bagi saudara dan saya. Dampaknya adalah berbuah baik, berbuah manis, saudara. Menjadi anak Tuhan itu tidak gampang loh, saudara. Karena kita adalah suratan yang terbuka. Loh, Kristen tahu, tapi kok bencek lo ya? Benar gak, saudara? Kristen itu, wih, suka gosip. Loh, itu Kristen tak? Loh, kok mencuri ya? Loh, wong Kristen tuh paling enak, saudara. Enak ya kok langsung dituduh. Oh, pasti Kristen ini. Kalau kita berbuat baik, pasti Kristen orangnya. Loh, kalau baik, saudara, ya bersyukur. Tapi kalau di dalam kesesatan, saudara hari ini salah melangkah, cepat balik, saudara. Sebelum Tuhan datang kedua kali. Amin. Sebelum kita dibawa pulang, kita harus mulai berbenah diri. Kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Saudara percaya? Saudara siap? Siapa yang sudah siap? Amin. Saya belum, Pak. Sekopecel seenak ya, Pak. Ya. Tetapi mau tidak mau kita harus siap. Jadi lakukan bagian saudara, menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Yesus itu bagaimana? Pikul salib, sangkal diri tiap hari. Amin, saudara. Amin. Siap. Siap, Pak. Pikul salib. Saya ngomong kalau masalah pikul salib, sangkal diri, kita itu sudah masuk, saudara. Betul nggak? Kita di dalam kesesakan tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Dalam kondisi sakit kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Kalau sudah sakit Tuhan ngomongnya gimana? Bapak, terima kasih Engkau izinkan aku sakit. Amin. Gak usah Tuhan untuk sakit-sakit, dokter mahal. Bagaimana cara kita memanage hidup kita? Ya ojo ngawur, saudara. Ya, tadi pagi saya dites sama adik saya. Gula darah berapa? 157. Haleluya. Bagus gak, saudara? Welek, saudara. Itu puasa. Kolesterol berapa? Kemarin diperiksa 145 ciamik soro, saudara. Tadi dites 200 lebih, saudara. Tapi biarin makan apa aku ya? Tapi ngucap syukur. Saya ngomong, Yesus mati di kayu salib untuk membuat saya sehat. Sakit penyakitku sudah dibawa Tuhan Yesus. Dan saya yakin, saudara, sampai hari ini saya tetap bergumul tentang penyakit saya. Tapi saya yakin, percaya Tuhan sudah angkat sakit saya. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Saya hidup baru di dalam Kristus Yesus. Karena hari ini hidup saya, nyawa saya, ini bonus, saudara. Saya diberi kesempatan Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya mengerti bahwa hidup saudara dan saya sungguh berarti. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Ya, biji mata Tuhan itu berarti dicintai, dikasih, dijaga, saudara. Benar? Saudara punya pacar umpamanya, atau suami lah paling enak. Yang boleh nggak matamu tak culek? Tak culek dewe? Ya nggak mungkin, saudara. Berarti sangat-sangat dijaga. Lah itu, saudara, dengan pasangan saudara. Tuhan lebih dari itu, saudara. Tuhan mencintai saudara tanpa batas. Tuhan mencintai saudara tidak pernah berhitung. Amin. Tuhan ngomong berkali-kali, apa saudara? Kau menolong. Berkali-kali kau menolong. Ya paling itu loh, yang bisa nyanyi. Kalau saya nggak bisa nyanyi. Berkali-kali Tuhan menolong.
saudara. Dia tidak bosan tolong saudara dan saya. Tapi kita nih sering membenceng loh saudara, membenceng loh sama Tuhan. Benar nggak? Kalau ditolong terima kasih Tuhan, nggak ditolong Tuhan nggak ono. Tuhan tidak ada, betul nggak? Sering nggak ngomong begitu? Sebetulnya Tuhan ini ono nggak sih? Ya ono, nggak ada. Loh kok nggak ada? Saya bergumul 6 tahun nggak dijawab Tuhan. Saudara cuma 6 tahun, saya 25 tahun saudara. Enak nggak saudara? Nggak enak saudara. Tapi waktu saudara percaya dan berserah kepada Tuhan, yang berkali-kali menolong saudara dan saya, karena Tuhan mau saudara dan saya hidup baru, menikmati karya Tuhan, itu adalah kematian. Bagaimana tentang kebangkitan Tuhan? Kita baca saudara di dalam Roma 6 ayat 22. Ya, tadi kematian, sekarang kebangkitannya. Roma 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dia bangkit. Dia bangkit itu saudara dan saya untuk membawa dan memperoleh buah. Buah yang manis saudara. Ya, ada berapa? 9 buah roh. Yang satu ini yang Tuhan ngomong, hendaklah kau berbuah dan buahmu itu manis, supaya setiap orang akan melihat bahwa engkau adalah anak Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya berbuah menjadi kesenangan Tuhan. Saudara berbuah, sekeliling saudara bisa saudara lihat, karena berdampak saudara. Saudara berbuah, anak-anak saudara adalah anak-anak yang luar biasa. Itu buah saudara. Kalau papa mamanya bencek, anak pasti bencek saudara. Kalau papa mamanya yang luar biasa dahsyat, anak-anaknya luar biasa dahsyat. Kenapa? Buah itu jatuhnya nggak jauh saudara. Dari apa? Nah, pohonnya itu saudara dilihat. Pohonnya itu seperti apa? Hasilnya pun seperti apa? Pelayanan pun dengan pelayanan kita demikian juga saudara. Bisa dilihat buahnya. Bagaimana Bapak Gembala, Ibu Gembala saudara hidup, dan buahnya adalah saudara. Amin saudara. Perjuangan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini nggak mudah loh saudara. Setiap hari berdoa bagi saudara. Setiap malam mereka berdoa untuk saudara. Dan buahnya sungguh luar biasa. Saudara rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mencari Tuhan, rindu ketemu Tuhan secara pribadi. Itu buah dari pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya, yang dilanjutkan yaitu kepanjangan tangan Tuhan, yaitu Bapak dan Ibu Gembala. Kalau saudara merasakan buah itu ada, bukan saudara berhenti di sini, tapi saudara terus berbuah, berbuah dan berbuah, sehingga setiap orang akan melihat Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Setiap orang akan tahu bahwa di dalam Yesus ada jalan. Amin. Kalau di luar sana mencari jalan di tempat ini, saudara dan saya sudah ketemu jalannya. Dia adalah Yesus Kristus. Amin saudara. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Berarti saudara dan saya ini menikmati hasil dari pengorbanan Tuhan. Saudara dan saya menikmati apa yang disebut, yaitu apa saudara? Kemenangan. Saudara menang dalam hidup ini, dalam persoalan saudara, dalam rumah tangga saudara. Saudara menang atas anak-anak saudara, mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Dan itu tidak mudah saudara. Tidak mudah. Bagaimana saudara menteladani Yesus Kristus? Bagaimana saudara mengetahui
bahwa Yesus itu hidup jika saudara tidak berbuah dan buahnya tidak manis. Yesus mati bagi saudara, dan Yesus mau saudara dan saya melakukan kehendaknya, melanjutkan misinya, jadikan semua bangsa muridku. Amin saudara. Itulah kebangkitannya. Itulah di mana dia bangkit, di mana dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Paskah bukan memperingati cuma 3 hari Tuhan bangkit, no. Tapi kita belajar perjalanan hidup Tuhan. 3 tahun dia melayani. Ya, 3 hari dia mati mengalahkan maut. Dan dia bangkit. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan seperti yang Tuhan ajarkan. Jangan pernah saudara dan saya keluar dari jalurnya Tuhan. Jangan pernah saudara meninggalkan Tuhan karena kondisi dan keadaan saudara. Banyak orang mencari Tuhan dan tidak ketemu, tapi saudara dan saya sudah ketemu Tuhan. Ayo jalan terus di dalam jalurnya Tuhan supaya kita bisa berbuah. Amin. Roma 6 kita baca. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau menderita itu enak gak sih saudara? Gak enak ya? Sumpek gak sih saudara? Ngadepin masalah rumah tangga sumpek, ngadepin anak-anak kalau gak nurut sumpek. Betul gak saudara? Hati-hati loh saudara. Kalau sumpek stroke selok saudara, mati saudara. Ya, makanya hati-hati saudara. Saya ngomong gini dengan jemaat saya. Sumpek boleh, hati-hati loh. Sumpek, ya toh. Kalau sudah sumpek apa saudara? Nyesek saudara dodoi. Sumpek, sesek, stroke, 4 S terakhir selok, mati saudara. Tak cari Mandarin, meskipun saya tidak ngerti. Tapi pasti benar kok saudara. Ya. Kalau sudah S yang keempat ini saudara, matinya kemana jalannya? Iya kalau benar-benar ikut Tuhan, kalau setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, surga mulia bagiannya. Kalau saudara hidupnya saudara dan saya hari-hari ini ngerekep no Tuhan, kira-kira dijemput Tuhan gak ya? Enggak saudara, dijemput tonggoy saudara. Loh benar saudara, saya merasakan saudara. Waktu saya sakit, saya merasakan kalau dijemput Tuhan ngomong gini, begitu sadar, anak Tuhan, wes aku tak berangkat aja loh. Apa sih tadi ngomong? Ya Tuhan, titip Fani loh, apa dititip lo wes gede kok. Iya kan? Saya sempat ngomong sama Tuhan, bernegosiasi. Ya Tuhan, jika ini waktumu, kehendakmu, aku siap. Tapi titip situ gitu Tuhan. Ya. Yang gemoy ini saudara, emang ditinggal saudara, makanya ada soalnya. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan mencintai saya dan waktunya belum tiba saudara. Kalau sudah tiba, wassalam saudara. Saya ngomong sama adik saya, ini bukan jokes ya saudara, ini sungguhan saya katakan. Kalau saya dipanggil Tuhan ke surga, pulang ke surga, tidak ada kata duka cita. Telah meninggal dunia, pulang ke rumah Bapak, enggak saya. Telah meninggal dengan sukses. Anak Tuhan harus beribadah mahal saudara. Saya ngomong sama adik saya ngomong sama keluarga saya. Kalau saya meninggal jangan harus ikut berduka cita. Orang berduka cita, aku suka cita. Jadi tulis ya, telah meninggal ya Pendeta Evi Noviadi dengan sukses ke rumah Bapak. Langsung viral saudara, foto viral saudara. Bukan cari viralnya, tapi saya merasa bahagia, saya merasa sukacita.
yang hidup nangis karepmu, nangis aku dewe sih. Aku ora kroso kok ya. Tapi saya ada bersama Bapa. Sukacita. Siapa yang berani begitu? Haleluya, haleluya. Orang-orang sing mana? Ayo ya. Jadi saudara, saya ngomong di sini di mimbar ini. Jangan pernah mengatakan ikut berduka cita atas meninggalnya Bu Evinda. Ikut bersuka cita karena sukses pulang ke rumah Bapak. Loh, gitu loh saudara. Membuat sensasi supaya orang dunia tahu kita berbeda. Melo Tuhan udah gendeng deh saudara. Tapi itu kebaikan. Amin. Nggak ada yang berani ya. Berarti saya number one nanti. Saya akan berkata demikian saudara. Saya akan tuliskan demikian. Saya nggak mau berduka cita. Yang berduka cita yang hidup. Tapi saya suka cita. Amin dong. Ngomongin karuan ya. Loh ini berarti saya pesan ya saudara ya. Ya. Yang ketiga, kebangkitannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini loh saudara. Poin terakhirnya. Kekasihku berang. Iklan saudara. Iklan. Ya ampun. Luar biasa. Saya tidak dangdutan, tak ajak dangdutan saudara. Luar biasa, ini masuk YouTube loh. Ya, lagunya dangdutan. Ini yang lihat gini, loh Bu Evi kok dangdutan nih? Ya. Ini Goliat saudara. Kebangkitannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini yang terpenting saudara. Supaya saudara dan saya nggak bertanya-tanya. Nanti kalau pulang di India, apakah ada aku punya tempat? Saudara, mengikut Tuhan, setia. Jalan sudah diberikan, tempat sudah disediakan. Amin. Sudah siap? Tenang gak Pak? Aku belum siap loh Pak. Tugasku masih banyak. Yuk kita baca Yohanes 14. Yohanes 14, 2-4. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Melo Tuhanku enak ternyata saudara. Jalannya sudah dikasih tahu. Ya, sempit apa lebar saudara? Sempit ya, winter semua. Mau yang sempit, sesek loh saudara. Senggol-senggolan orang enak saudara. Mau? Mau saudara. Tuhan sudah bawa saudara, disediakan tempat. Tuhan ngomong, sudah tak sediakan tempat ya nak. Aku tak coba ke situ, bukan nyoba sih. Aku tak berangkat ke surga dulu. Waktu dia meninggal, dia bangkit, dia ke surga, ngomong sama murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Aku pergi ke surga, tak siapkan tempat. Ada VIP, VVIP, ada pelataran, milih sindi. Haleluya. Milih yang mana saudara? VVIP. VVIP ya, ruang maha kudus. Gak apa-apa bu, pokoknya di surga. Lu mau tak di pelataran, colokotin nyamuk loh saudara. Begitu nyamuk lewat, cek, entek saudara. Ya, enak di VVIP, ruang maha kudus. Amin saudara. Dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Dia berjanji, dia pasti menggenapi. Beda dengan saudara dan saya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah dangdut ini. Benar nggak saudara? Bukan. Ku terhubung denganmu. Beda saudara. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, karena kita adalah anak. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, waktu kita berseru, Tuhan dengar nggak? Kan nggak dengar bu. Kok iso? Iya bu, saya berdoa nggak di rumah Tuhan. Saya doa apa?
Saya itu enggak aneh-aneh kok doa saya itu apa? Tuhan berkati aku, tetanggaku punya iPad, aku mau limosin. Tuhan tetanggaku kulkasnya 4 pintu, aku yang 5 pintu. Loh kok kenapa 5? Sing 1 pintu surga. Tetangga yang beli kulkas saudara yang kepanasan, bisa gak nyampe ke surga? Hidup saudara akhirnya itu yang penting. Waktu saya mendoakan orang, di akhir waktunya dia ngomong bisa terima Yesus. Setelah terima Yesus, mengakui Tuhan sebagai juru selamat, terus angkat saudara. Enak ya? Apa ngenteni ngono ta saudara? Lek wis kejat didoakan terima Yesus, amin 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 amin. Bisa ngerasa nafasnya, amin amin. Nah enak saudara, nah rasa hidup yang enak. Betul nggak saudara? Anak Tuhan itu hidupnya sukses nggak? Siapa yang bilang nggak? Kakek utang berarti. Hidup anak Tuhan itu pasti sukses. Kalau tidak sukses, ya ada tanda tanya besar. Kenapa? Melakukan firman Tuhan atau becek nombek Tuhan? Tuhan Yesus, ini nanti terus ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan, dia berangkat ke surga, dia menyiapkan tempat bagi saudara. Oh ini loh di VIP. Oh anakku Evi di VVIP, Ruang Maha Kudus. Ya. Jadi semua sudah ditempatkan masing-masing. Tapi kalau saudara dan saya di akhir waktu tiba-tiba mencekno, tidak dalam jalurnya Tuhan, ya sudah saudara di pelataran aja. Pokoknya nyapu apa sembarang Tuhan loh. Mau saudara? Saya tidak mau. Kalau saya pulang ke surga, tempat saya adalah VVIP. Dia berkata saudara, tempatnya banyak di sana tempat. Tinggal saudara dan saya mau melangkah dengan iman ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Dia mati, kuburnya kosong. Tandanya dia hidup. Kalau Tuhan 3 hari tidak bangkit, dia tidak hidup. Saya bukan orang Kristen saudara. Takut saudara, Tuhan ini mati kok ya. Tapi kalau saya tahu dengan persis Tuhan Yesus mati, tapi hari ketiga dia bangkit, maka saya berkata, aku mau ikut dan mengiring Tuhan selama-lamanya. Dia hidup bagi saudara dan saya. Dia hidup selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Amin saudara. Percaya? Saudara percaya Tuhan hidup? Amin. Dan Tuhan sanggup merubah hidup saudara. Air mata diganti dengan sukacita. Amin. Duka cita saudara sudah hilang. Masalah saudara sudah diselesaikan Tuhan. Sakit penyakit saudara Tuhan sudah sembuhkan. Ikut Tuhan adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Maka itu saudara, kita belajar firman hari ini tentang kehidupan Tuhan, kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu kita anak-anak Tuhan harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman yang saya sampaikan. Saya undang pemain musik WL Singer. Saudara mau dangdut atau mau apa? Saya mau menyanyikan pujianku terhubung saudara. Kalau saudara setelah terhubung, saudara mau dangdutan monggo. Kita nyanyi yang terhubung dulu ya. Ya, saudara, kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan, supaya saudara dan saya waktu berdoa, waktu memanggil nama Tuhan, Dia hadir, Dia ada bagi saudara dan saya. Hanya iklan saudara tidak apa-apa. Terhubung denganmu, selalu
dan hidup kami melekat terus kepadamu Tuhan. Sungguh kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Yesus hidup bagi hamba dan semua jemaat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Dan firman-Mu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun masalah persoalan mereka, Tuhan Kau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengerti sampai pada kedalaman hati mereka. Yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki masalah persoalan rumah tangga, pekerjaan apapun Tuhan, Engkau tolong buka jalan bagi mereka. Berkati hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala tempat ini. Semakin hari semakin Tuhan Kau berkati, semakin hari semakin Kau pakai Tuhan sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan Tuhan memilih tempat ini, dan kami percaya pekerjaannya Kau semakin tambahkan Tuhan. Semakin hari semakin sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu. Hamba selesai berbicara Bapa, tapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Biasanya kita akan memberikan persembahan, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini Bapa. Kembali kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan memberkati tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami, tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Biarlah persembahan-Mu ini Tuhan dapat berguna bagi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia.